Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para alim, para pengurus alimah yang kemuliakan, bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon ahlul jannah semuanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mohon perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syurul ardi wala bis samai wasamil alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syurul ardi wala bis samai wasamil alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syurul ardi wala bis samai wasamil alim. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita majukan satu malam kajian alikam karena malam Ahad saya ada tugas yang harus saya tunaikan. Untuk menjaga keistimewaan kita majukan untuk malam hari ini secara khusus, dan semoga semua yang hadir ini orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah SWT. Dan di antara anugerah itu, kalau sekarang kita masih belum jadi orang terkenal. Ada di sini yang udah jadi orang terkenal. Jadi ternyata kalau kita sekarang ini belum jadi orang terkenal, itu anugerah Allah. Agar kita lebih mudah kalau ingin mendekat kepadanya. Sebab kalau sudah jadi orang terkenal, itu makin berat tantangan-rintangannya untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Sampai Imam Da'ilah memberikan kepada kita hikmah yang bahwa kitab bisa dibuka di halaman 11 di bagian paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa ta'ala wa nafa'allahu bi ulumi bid daraini amin. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuh. Idfin, pendamlah, tanamlah, wujudaka akan wujudmu, fi ardil khumuli, di dalam ketidakterkenalan yang seperti bumi. Fama, maka apa saja nabata yang tumbuh, ia mamima dari segala suatu lam yudfan yang tidak ditanam, la yatimu, maka tidak akan sempurna nitajuhu, oleh hasilnya. Imam Ta'ala beliau menyatakan, idfin wujudaka fir ardil khumuli, tanamlah, pendamlah, kuburkanlah wujudmu itu di dalam ketidakterkenalan yang seperti bumi. Bumi itu sangat penting, betul. Tanpa adanya bumi kita ini tidak bisa hidup. Tapi bumi tidak pernah kita anggap, betul. Kita jalan aja kadang tidak nyadar kalau lagi menapak di atas bumi. Tidak ada yang hormat sama bumi. Tidak ada yang peduli sama bumi. Bahkan dengan seenaknya kita lempar sampah di atasnya. Dengan enaknya kita kadang maksiat di atasnya. Bumi humul dalam istilah Imam Ta'ala itu. Makanya kita ini disuruh nyontoh jadi seperti bumi yang tidak mengenalkan diri atau tidak menterkenalkan diri. Kenapa demikian? Beliau memberikan satu tamsil, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Apa yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam, ia tidak akan sempurna
hasilnya. Maksudnya apa? Mari kita lihat keterangan dari Imam Asy-Syarqawi di pinggir kitab syarah ini. Idfin wujudaka fi ardil khumuli, tanamlah wujudmu di dalam ketidakterkenalan seperti bumi. Ai fil khumuli, maksudnya di dalam ketidakterkenalan. Wa huwa, dan bermula humul itu adamu syuhrati, tidak adanya kemasyhuran, ketidak adanya keterkenalan. As-sabihu, yang serupa bil ardi, dengan bumi. Wa dafnu wujudika, dan memendammu terhadap wujudmu fihi, di dalam khumul itu, ala tata'atab, bahwa engkau tidak menjalani asbab syurati, akan sebab-sebab kemasyhuran. Biantuk ridha, dengan bahwa memunculkan kamu nafsaka, akan dirimu, lil manasibi, untuk jabatan-jabatan, waghairiha, dan selainnya manasib, mimma, dari segala sesuatu, fi, yang itu tetap di dalam ma intisyaru siti, bermula terkenalnya nama baik atau terkenalnya, tersebarnya reputasi. Jadi para jamaah yang mulia, kalau kita ini ingin mendekat kepada Allah SWT, ingin menuntut ilmu, ingin mendapatkan faedah tambahan ilmu dari para guru, salah satu yang harus kita lakukan adalah menghindarkan diri dari keterkenalan atau merasa terkenal. Sebab apa? Orang itu kalau sudah merasa terkenal atau terkenal beneran, biasanya merasa dirinya istimewa. Betul? Coba contoh, ada orang terkenal ikut sholat jamaah di Masjid Al-Hikmah, di sampingnya cuek, kira-kira dalam hati ngomong enggak, ini apa orang enggak pernah lihat YouTube apa ya? Enggak kenal sama gua, kan gitu. Kalau kita ustadz udah sering tampil dakwah di mana-mana, datang ke satu masjid, ternyata jamaah di situ tidak ada yang nyapa. Oh, ini berarti orang tidak pernah pengajian, tidak kenal sama ustadz terkenal. Nah, gitu ya. Muncul perasaan seperti itu. Yang kadang-kadang itu terkenalnya di bidang apa, sedangkan dia masuk di dalam komunitas apa, tetap aja. Contoh, beliau itu orang terkenal, profesor, ahli kimia, ahli atom misalnya gitu. Kemudian masuk ke majelis taklim, membahas masalah fikih, membahas masalah tasawuf. Dan beliau kan, mohon maaf, kadang-kadang awam, betul nggak? Profesor masalah atom, masalah kimia, untuk urusan nahwu shorof awam, fikih dasar, tasawuf belum mulai ngaji, tapi karena terkenal itu sering, sudah membuat rasanya besar. Makanya para jamaah yang mulia, zaman akhir ini makin besar tantangannya. Sebab apa? Ada sosmed, ada YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, dan sebagainya. Tiap orang pingin terkenal, betul? Begitu sudah terkenal, langsung merasa istimewa. Para jamaah yang mulia, maka Imam Dailah memberikan kepada kita arahan, tanam wujudmu di dalam ketidakterkenalan seperti bumi. Caranya bagaimana? Nah, ini pasti orang sekarang tidak cocok ini, tidak asik ini. Kenapa? Beliau diterangkan oleh Imam Syarqawi, wadafnu wujudika fihi, dan menanam wujudmu di dalam khumul itu apa? Allah tata'atta asbab syuhrati, bahwa engkau tidak menjalani atau tidak mendatangi sebab-sebab kemasyhuran. Lah justru sekarang orang pingin masyhur, betul enggak? Belum kita malah minta di subscribe, betul enggak? Subscribe gratis saudara, ini gitu. Para jamaah yang mulia,
Jadi bagaimana yang dimaksud tidak mendatangi sebab semasyhuran? Bi antu aridho nafsaka lil manasibi wairiha, dengan bahwa engkau memunculkan atau menawarkan dirimu untuk jabatan-jabatan dan selain daripada manasib tersebut. Masya Allah. Sementara sekarang orang bahkan pingin terkenal karena pingin mendapatkan yang namanya apa sekarang istilahnya itu, kalau yang mau nyalon pemimpin itu namanya apa? Hah? Bukan, itu istilahnya kalau yang sudah kemungkinan diterima publik namanya apa? Hah? Elektabilitasnya itu loh. Cari elektabilitas, maka pasang baliho gede-gede. Betul? Masya Allah. Kalau menjelang pemilu kan kita heran, kok tiba-tiba banyak penampakan. Ini siapa nih tiba-tiba muncul di sini, gitu kan? Di pohon mangga, pohon nangka, di tembok-tembok. Waduh, Masya Allah. Itu semuanya apa? Itu namanya i'tirad lil manasib, menawarkan diri untuk mendapatkan jabatan-jabatan. Yaitu memang istilahnya zaman sekarang itu lazim, ya kaprah. Namun kalau kita ingin mendekat kepada Allah, hal seperti itu justru yang harus dihindari. Kalau kita lagi di dalam permulaan gitu loh. Nanti ada waktunya kalau memang sudah pangkatnya mau terkenal dunia akhirat, tidak apa-apa. Tapi kalau masih permulaan, itu harus dihindari. Jadi segala sesuatu yang di dalamnya memungkinkan kita akan intisarus syid, ya, mimma fiha ma mimma fi intisarus syid, apapun saja yang di dalamnya itu akan membuat kita itu terkenal atau tersebar reputasinya ataupun nama baiknya. Lalu bagaimana kalau kita udah kadung terkenal? Siapa tahu ada di antara kita, ya, kemarin sudah sukses, sudah jadi orang besar, sudah jadi orang masyhur, dalam harta dia terkenal orang kaya raya, dalam jabatan terkenal dengan pangkatnya yang tinggi, dalam reputasi dia terkenal sebagai orang yang di sosmed banyak follower misalnya. Tapi kemudian sekarang mendapat hidayah, ingin taqarrub ila Allah, bagaimana? Fa in salakta, maka jika engkau menempuh atau dikaukan jalan ba'da suratika, setelah kemasyhuranmu, fal wajibu, maka bermula yang wajib alaika tasmu itu tawadhu wa alla tara, dan bahwa tidak melihat oleh muli nafsika pada dirimu, maka mana akan satu kedudukan, wala tara, dan tidak melihat olehmu makan segala sesuatu, anda yang bermula engkau itu bi tetap di dalamnya, minal manasibi, dari pangkat-pangkat, wairiha, dan selainnya manasib, syai'an, akan sesuatu, aziman, yang besar, bal tara, bahkan melihat olehmu, anallah, herakan sungguhnya lebih baik itu fitarkihi, di dalam meninggalkannya. Para jamaah yang mulia, kalau kita ini sudah terlanjur masyhur, kalau kata orang kampung kadung ya, udah kadung muncer atau kadung apa istilahnya viral gitu umpamanya gitu, nggak apa-apa. Kalau kita ingin tahu kepada Allah, ya wajib kita tawadhu. Fal wajib alaika tawadhu, wajib bagimu tawadhu. Namanya tawadhu itu adalah riyadhah, menempatkan diri pada tempatnya. Jadi misalnya kita ini orang terkenal, kita ini jabatannya tinggi, tapi kalau pas di majelis taklim duduk di pinggir tidak apa-apa. Dan dilatih, tidak usah guna merasa, wah ini kayaknya pengurus masjid tidak kenal gua ini, harusnya gua ini di depan, ini gitu misalnya kan. Jangan-jangan ustadznya ini ustadz kampung, tidak kenal orang terkenal, makanya tidak dipakai yang terhormat kan gitu. Kadang-kadang muncul seperti itu, makanya latihan. Namanya tawadhu itu kan upaya meletakkan diri pada
tempatnya ya. Walaupun mungkin masih agak berat, tapi ya namanya riyadhah. Kalau orang yang tawadhu 100% sudah tidak merasa lagi. Jadi bukan karena dia saya itu tawadhu, enggak ada tawadhu, memang begitu adanya gitu. Tapi bagi kita ya tawadhu artinya proses untuk berupaya meletakkan diri pada tempatnya. Kemudian tidak melihat bahwa apa yang kita sekarang duduki atau capai itu sebagai suatu kedudukan atau di dalamnya terdapat sesuatu yang besar yang agung. Bahasa lainnya, anggap pada itu semua biasa-biasa saja. Betul? Biar rumah kita besar laksana istana, biasa saja. Walaupun mobil kita mewah, mahal, biasa saja. Semuanya anggap aja biasa. Bahkan baltar anal khaira fit tarki, annal khaira fit tarki, bahkan kamu lihat sesungguhnya yang lebih baik itu di dalam meninggalkannya. Tapi catat, jangan sembarangan. Oh Pak Ustadz, kalau begitu sekarang saya lepaskan semua jabatan saya, kemudian apa tahu saya kemudian lepaskan juga semua saya. Bukan begitu. Lakin la tatrukuhu illa bi isyarati ustadika, lakin la tatrukuhu, tapi tidak meninggalkan olehmu akan syai' illa bi isyarati ustadika, kecuali dengan isyarat gurumu, au bi idrin ilahi, atau dengan izin ilahi, au bi idnin, atau dengan izin ilahi yang sifatnya ilahi. Para jamaah yang mulia, kalau kita sudah diuji oleh Allah dengan kemasyhuran, keterkenalan dengan berbagai bidangnya, sementara kemudian kita ini ingin taqarrub kepada Allah, maka ya tawadhu. Bahkan anggap yang kita capai itu biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa. Bahkan kita melihat yang lebih baik itu kita meninggalkan, tetapi jangan kita tinggalkan kecuali dengan isyarat daripada ustadz kita, guru kita, kiai kita, syekh kita, mursyid kita, ataupun mendapatkan izin yang sifatnya ilahi dari ilham yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang mulia, ini penting. Sebab kadang-kadang ya, orang itu kalau udah kandung terkenal, kandung masyhur, ibarat gitu, Fatihah saja belum bisa, tidak mau belajar. Betul begitu. Bahkan salam belum bisa saja itu tidak mau belajar. Contoh ya, ada orang jadi pejabat tinggi, ngasih sambutan, dua assalamualaikum aja keliru itu loh. Padahal seandainya dia mau berendah hati gitu loh, sebelum tampil sama stafnya, ibarat dia presiden nanya ke Menteri Agama gitu loh, Pak Menteri Agama, tolong saya mau pidato, dikoreksi dulu ya salam saya. Baik, siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum tepat Pak Presiden. Misalnya gitu kan, bisa nih kira-kira. Tapi karena kita ini udah terkenal itu kadang nggak mau kayak gitu. Sampai-sampai mengucapkan kalimat thayyibah yang sangat lazim aja keliru gitu. Laklak ya gitu kan. Ada yang kayak gitu? Ada. Nah, ini kendala bagi orang-orang masyhur. Alhamdulillah di sini belum pada masyhur, jadi mau ngaji. Coba udah masyhur, yakin udah pada datang, betul enggak? Ustadz mana itu? Udah sampai dunia akhirat kok. Suruh dengerin ustadz yang followernya cuma 2 orang gitu. Itu pun ini Pak, anak sama istrinya gitu. Para jamaah yang mulia, jadi ini sangat penting. Ada satu cerita sebelum kita lanjut, betapa kalau kita ini sudah kadung terkenal, ujiannya untuk dekat dengan Allah itu semakin berat. Terus ada lagi nih fenomena yang perlu kita cermati. Kadang dalam akad nikah itu orang karena pingin hebat, pilih yang jadi saksi orang terkenal gitu, pejabat tinggi misalnya, padahal dia sendiri itu tidak ngerti urusan fikih gitu loh. Yang namanya saksi nikah itu kan harus orang yang
adil gitu, orang yang ngerti hukum gitu loh. Malah yang penting terkenal, apakah dia pejabat tinggi negara atau bahkan pejabat tertinggi negara, jadi saksi. Ditanya bagaimana saksi sah, bingung nanti dia itu. Harus saksi itu yang ngerti gitu. Apakah tadi ijab kabulnya sah kan gitu. Para jamaah yang mulia, dalam keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ar-Rundi, silakan yang bawa kitab kita mampir sedikit ke bagian tengah ya, di halaman 12. La syai'a adurru 'alal muridi minasyuhrati wa intisyari syiti. Tidak ada sesuatu yang paling bahaya bagi orang yang hendak dekat dengan Allah daripada kemasyhuran dan terkenalnya nama baik. Li anna dzalika min a'dhami hududi, karena sesungguhnya itu termasuk paling besarnya kesenangan-kesenangannya. Alati wa ma'murun bitarja, yang yaitu diperintahkan meninggalkannya. Wa mujahadati nafsi fiya, dan perjuangan jiwa, perjuangan nafsu di dalamnya. Para jamaah yang mulia, jadi menjadi orang yang dianggap, bahasa lainnya gitu, menjadi orang yang dianggap, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang masyhur, itu memang merupakan keinginan umumnya manusia. Maka bagi orang yang hendak mendekat kepada Allah, yang ingin menjadi murid dari para guru, menjadi murid dari para mursyid, salah satu yang paling berbahaya bila tidak bisa mengendalikannya adalah syuhrah, keterkenalan. Makanya kan kita juga begitu. Kita ini umumnya orang paling seneng misalnya ngaji aja gitu, misalnya pengajian gitu, paling seneng ngikutin kajian orang terkenal, betul nih kira-kira? Walau ustadz terkenal gitu kan, wah banyak yang mau ngaji gitu. Kalau ustadz tidak terkenal, malas kita ngaji. Padahal kalau umpamanya ditimbang-timbang, belum tentu kajian yang terkenal itu lebih berbobot banding kajian yang tidak terkenal gitu. Sampai ada satu ungkapan yang sering disampaikan oleh guru kami, Muallim Syekh Azami, waqad yujadu fil mahdul ma la yujadu fil fadil. Terkadang gitu, ditemukan sesuatu, maksudnya sesuatu yang berharga di dalam orang yang tidak diutamakan, apa yang tidak ditemukan di dalam orang-orang yang diutamakan. Kadang-kadang ada orang yang masyhur karena memang cobaan dari Allah dimasyhurkan, sementara sesungguhnya misalnya dia dalam hal agama bukan ahlinya, tapi dimasyhurkan oleh Allah. Sementara ada orang yang ilmunya mendalam tapi diuji oleh Allah dengan humul gitu. Nah, di sini kadang-kadang kita orang awam ngeremehin, nyuekin beliau-beliau yang humul itu, yang tidak terkenal itu, padahal bisa jadi pada diri beliau ada sesuatu yang tak bisa kita dapatkan di orang-orang yang masyhur itu. Apalagi zaman sekarang, orang-orang seperti itu yang punya kelebihan-kelebihan keilmuan yang langka itu tidak mau jadi YouTuber, tidak mau posting. Nah, ini ada contoh. Imam Ghazali, beliau pada waktu itu sudah jadi orang terkenal, bahkan sudah menjadi istilah sekarang rektor Universitas Nizamiyah. Kalau sholat pasti jadi imam. Namun anehnya adik beliau namanya Ahmad tidak mau jadi makmum. Ya, akhirnya orang-orang itu yang geremeng juga, itu gimana ya, Ustadz Ghazali mungkin kalau sekarang bilangnya Kiai Ghazali gitu loh, kalau jadi imam adiknya tidak pernah mau jadi makmum gitu. Sampai akhirnya beliau ngadu ke ibunya, mintalah agar adiknya mau jadi makmum, ini kan tidak enak
kakaknya jadi imam di masjid kok adiknya tidak pernah mau jadi makmum, sholatnya munfarid. Akhirnya adiknya ya ikutlah satu ketika jadi makmum juga. Tetap di tengah sholat munfarid, ninggalin jamaah sholat sendiri gitu. Akhirnya ya sampai di rumah tanya, kenapa kamu tadi munfarid gitu? Apa sholat saya itu tidak sah gitu? Mohon maaf ya kak ya, tadi saya ketika sholat jadi makmum, saya lihat jubahnya kakak itu penuh dengan darah gitu. Loh, padahal jubahnya bersih loh, nggak ada darahnya. Akhirnya kemudian Imam Ghazali masuk kamar mendong, apa? Loh, jubah saya bersih. Tapi baru ingat, Imam Ghazali kan juga belajar fikih gitu. Kadang-kadang mau sholat lagi buka kitab bab fikih, kebetulan pada waktu itu bab mengenai masalah toharoh, mengenai masalah darah haid. Rupanya ketika sholat kebawa kepikiran itu masalah darah haid itu. Adiknya lihat sampai jubah beliau kelihatan berdarah-darah. Kira-kira ini ilmunya tinggi atau rendah? Tinggi. Bayangkan tuh, Imam Ghazali itu udah rektor tapi ilmu zahir gitu loh. Akhirnya kemudian Imam Ghazali menyadari, ya mohon maaf ya, tadi memang saya pas lagi ngimamin sholat itu kepikiran masalah darah haid. Ngomong-ngomong, kamu ini belajar di mana? Ilmu kamu kok nyampe situ? Lah adiknya tuh enggak sampai jadi imam masjid, enggak sampai jadi rektor, tapi ilmunya nyampe ke sedemikian itu. Ini kalau ada adiknya Imam Ghazali sekarang di sini, yakin dia enggak pernah mau jadi makmum di sini. Enggak ada. Kenapa? Nih imam-imam kita ini semua enggak ada yang benar, betul enggak? Loh, kalau dilihat dari situ mana ada zaman sekarang. Ketua MUI juga belum tentu, ketua PBNU kalau belum tentu nyampe ke situ. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat ya cerita-cerita zaman dulu, contohnya ada kiai jadi makmum tiba-tiba tertawa, kan kurang ajar. Ini kayak orang sholat kok tertawa sih? Gitu, selesai sholat ditanya, kenapa tadi kiai tertawa? Karena tadi saya ketika setu ngelihat ada ceting, tahu enggak ceting? Apa bahasa kitanya nih? Tempat nasi muter-muter di atas kepala imam gitu loh. Jadi rupanya imam ketika sholat itu kepikiran selamatan mungkin itu, atau kepikiran apa istrinya lagi masak gitu. Jadi ceting ini apa namanya, nampan tempat nasi, kok nampan apa ya namanya ya? Bakul nasi itu muter-muter di kepalanya. Dulu kan kacau kalau kita ada orang ilmunya kayak gini sekarang, yakin tertawa terus tiap sholat itu. Waduh ya Allah, imamnya lagi mikirin apa ini tuh. La haula wala quwata illa billah. Makanya pada jam yang mulia, minim-minim kita ngaji seperti ini ya. Ternyata kita ini sekarang ini masih dalam kondisi yang sangat awam gitu. Sangat awam keadaan kita ini. Maka kenapa umat Islam itu sekarang di mana-mana pada terpuruk dibanding umat lain? Dan karena memang pencapaian kita dalam pemahaman dan pengamalan Islam itu jauh gitu loh. Betul? Jauh. Orang zaman dulu yang tidak terkenal saja seperti itu ilmunya. Maka akhirnya Imam Ghazali nanya, kamu gurunya siapa? Oh, saya punya guru. Namun beliau itu bukan orang terkenal, namanya Syekh Al-Utaki. Beliau profesi sehari-harinya adalah tukang sol sepatu. Jadi gurunya Ahmad ini, adiknya Imam Ghazali, tukang sol sepatu yang dilihat oleh orang itu gitu. Coba bayangkan, ada di antara kita hormat sama tukang sol sepatu? Sol, ada enggak yang itu tuh? Cium tangan sama tukang sol sepatu? Enggak ada kan? Zaman dulu tukang sol sepatu profesinya, tapi ilmunya dunia akhirat. Sampai muridnya saja bisa melihat apa yang ada di pikiran Imam Ghazali kala itu. Maka pada zaman yang mulia, akhirnya Pak Imam Ghazali berendah hati
Sementara waktu beliau undur diri dari semua jabatan, ingin meningkatkan lagi keilmuannya, cari guru, termasuk guru adiknya itu. Datang kemudian. Ketika mau jadi murid diuji. Kalau mau jadi murid di sini, nyantri di sini, mohon maaf, tolong bersihkan dulu halaman rumah atau halaman pondok. Disuruh bersihin. Imam Ghazali pakai jubah loh, syekh, apa rektor. Gitu. Akhirnya beliau mau copot jubahnya. Oh, jangan copot, pakai aja gitu. Pakai. Terus mau pakai sapu, jangan pakai sapu, tangan langsung. Padahal kotorannya macam-macam, termasuk kotoran-kotoran yang baunya kita tidak bisa sebutkan. Tapi demi diterima jadi murid, beliau mau. Akhirnya diterima jadi murid, terus belajar ilmu sampai kepada tataran yang tadi dalam itu. Intinya setelah beliau pulang dari menuntut ilmu, periode yang kedua itu, beliau datang ke pesantren Idom yang mengatakan, inilah tempat di mana dulu kita bermain-main. Dulu masih main-main. Yang ilmu beneran itu yang setelah ngaji lagi, dan untuk diterima jadi murid harus latihan tawadhu. Biarpun rektor, mau jadi murid hikmat, betul, nyapu-nyapu itu. Ibarat ada ustadz pakai surban kayak gini, mau jadi murid, ya udah nyapu, nggak usah lepas. Ya emang ini nggak usah dipandang lah, nggak ada artinya semuanya ini, betul nggak? Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak Ustadz kemana-mana kok kalau pengajian pakai surban? Ini saya pernah punya pengalaman. Saya diundang pengajian di Masjid Pondok Indah. Terus saya datang pakai pakaian kayak orang-orang itu. Itu pengajian tidak dimulai-mulai. Kenapa? Kata ini MC-nya, ini ustadznya mana gitu. Kita belum bisa mulai gitu. Rupanya nggak kenal, bukan orang terkenal gitu. Akhirnya apa? Oh, kalau gitu kita harus pakai tanda. Gitu loh. Ini jarang-jarang orang pakai, biar kelihatan ustadz. Begitu sebetulnya. Lo kalau sudah terkenal nggak perlu pakai. Dulu Pak Azim Mujadi jarang pakai, udah pada kenal semua. Tapi maklum kita orang nggak kenal, ke masjid pakai, oh ini khotib, gitu. Ada kiai namanya Kiai Muid Mujadi, itu kakaknya Kiai Hasyim Mujadi, orangnya tawadhu, padahal beliau alim ala-lama. Ya sering datang ke pengajian itu disuruh duduk paling belakang sono, dan tidak mulai-mulai gitu, sampai kiai yang undang, ya, yang tuan rumahnya kaget, loh kiai kok di belakang? Loh tadi oleh panitia saya suruh duduk di sini. Ini seperti itu. Makanya beliau pernah ketemu dengan guru kami Kiai Mustafa Bisri, mengisi pengajian di satu kota. Jangan lupa kalau mengisi pengajian pakai pakaian kiai gitu. Karena saya pernah punya pengalaman begitu. Datang ke majelis, ke suatu acara pengajian, pakai pakaian ala orang-orang biasa, suruh duduk di belakang. Pengajian dia mulai-mulai. Kenapa? Karena orang lihat itu penampilan, betul enggak? Ya makanya kemudian apa? Kalau kita udah tahu, tidak ada artinya semuanya ini. Tidak ada artinya. Kenapa? Semua orang juga bisa pakai, betul. Bahkan gelar kiai pun sekarang udah tidak dianggap lagi. Ada tuh di dalam rekamannya, ada santrinya Mbah jadi lupa yang orang apa kiai yang alim dari Pati itu, Mbah Sal Mahfud gitu. Ma makna kiai gitu, itu nanya pakai bahasa Arab itu. Diterangkan beliau. Bahasa Arab juga belum menerangkan. Kiai kalau zaman dulu orang yang alim al-alama, orang yang tasawuf, orang yang mirai. Tapi al-an sekarang kata beliau, la makna lahu, tidak ada maknanya. Karena siapa aja boleh dipanggil kiai. Ibarat siapa aja kamu panggil kiai boleh. Jadi sampai seperti itu zaman sekarang. Maka para jamaah yang mulia, jadi kalau kita sekarang misalnya punya gelar apalah apa, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, ya anggap aja semua itu. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Jadi jangan anggap nih disebutkan dalam wala tara ma anta fi minal manasibi wa iriya syai'an 'aziman.
Jangan anggap sebagai sesuatu yang besar, yang agung, karena itu akan menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu, apalagi mendapatkan ilmu-ilmu yang sifatnya ruhiyah. Kemudian Imam Talam memberikan satu gambaran, fama nabata minal habbi mimma lam yudfan la yatimun idaju. Apa saja yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam itu tidak akan sempurna hasilnya. Bal kharaja dha'iban, bahkan bal yahruju dha'iban musfarran, bahkan ia itu keluar lemah kuning, la yuntaqau bihi, yang tidak akan diambil manfaatnya, il intifaat tamah, dengan pengambilan manfaat yang sempurna. Kalau kita misalnya nanam biji ataupun tanaman di pot dengan yang ditanam langsung dalam tanah, kira-kira pertumbuhannya sama atau beda? Beda. Walaupun potnya itu segede apa, walaupun diberikan istilahnya pupuk apa, tetap beda dengan yang ditanam langsung ke dalam bumi. Yang begitulah kiranya gambarannya, ya. Apalagi yang cuma digeletakkan saja di atas tanah, tidak ditanam. Kemudian keterangan beliau disebutkan, wa idza lam yambut, dan apabila tidak tumbuh ya biji, fal ghalibu, maka pada umumnya ayal takitu, oleh bahwa fal ghalibu, maka bermula pada umumnya itu ayal takitu, bahwa menemukannya at-tahiru oleh burung, fala yuntabau bihi aidan, maka ia tidak diambil manfaat pula. Biji tanaman kalau kita tidak tanam ke dalam tanah, tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna. Kalaupun tumbuh lemah, nguning, tidak bisa diambil manfaatnya dengan sempurna. Apalagi kalau ternyata tidak tumbuh, akhirnya ditemukan oleh burung dan juga tidak akan bisa diambil manfaatnya. Wa kadzalika, dan itu seperti itu, asaliku, bermula salik, orang yang berjalan mendekat kepada Allah, idza ta'atu, apabila ia menjalani asbab asyurat, akan sebab-sebab kemasyhuran, fi bidayati, di dalam permulaannya, qala, maka sedikit, ayyublia, oleh bahwa sukses ia murid atau salik, fi nihayatihi, di dalam akhirnya salik. Kalau ada orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah, tapi di awal perjalanannya sudah pingin masyhur, sudah pingin terkenal, jarang sekali yang bisa sukses pada akhirnya. Oleh karena itu, wa bi qadri tahaqquqihi, dan dengan kadar merealisasikannya salik biwasfil humuli, dengan sifat ketidakterkenalan, ya tahaqqaqu, akan nyata, akan real lahu, bagi salik, maqamul ikhlas, oleh maqam ikhlas, oleh kedudukan ikhlas, derajat ikhlas. Wa mabna amrihi, maka bangunan perkaranya salik fil ibtidai, dalam permulaan itu, alal firari, atas lari, minal khalqi, dari makhluk, wa ihmali dzikri, dan tidak menerkenalkan sebutan, wa adami hubbi syurati, dan ketiadaan cinta kemasyhuran, hatta idza faniyat marahat, sehingga apabila telah sirna, telah musnah, ausahu, oleh sifat-sifatnya salik, wa baqiya, dan tetap ia salik birabbi, dengan tuannya salik, karena maka ada ia salik itu ma'a maulahu, beserta dengan tuannya salik, insya, jika menghendaki ya maulahu adharahu, maka memunculkan, menampakkan ya rabbu akan salik, wa insya, dan jika menghendaki ya rabbu atau maulahu afahu, maka menyamarkan ya maulahu akan salik. Para jemaah yang mulia, jadi pada intinya adalah, kalau kita mau taqarrub kepada Allah, mau menuntut ilmu-ilmu yang menyangkut tazkiyatun nafas, kalau kita ingin bisa ya merasakan halawatul iman, halawatul ibadah, salah satu yang harus kita mujahadahkan adalah berupaya untuk tidak mencari jalan kemasyhuran, mencari jalan keterkenalan, sampai nanti pada waktunya kalau kita sudah mendapatkan kedudukan di sisi Allah,
Allah mau tampakkan alhamdulillah, Allah mau samarkan alhamdulillah, sudah tidak lagi menjadi hal yang masuk ke dalam hati, karena yang paling penting adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya orang yang hendak menuju kepada Allah di awal perjalanannya adalah lari dari makhluk, kemudian membuat dirinya itu tidak disebut-sebut, tidak dikenal-kenal oleh makhluk, sampai nanti dia benar-benar telah dekat dengan Allah, sampai kemudian sifat-sifat dirinya itu telah musnah, kemudian dia sudah istiqamah, sudah merasakan nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, insya'a adharahu, jika Allah menghendaki maka Allah akan tampakkan ia. Maka kita sekarang mengenal adanya para wali, betul. Kalau di Indonesia terkenal Wali Songo, ya. Nah, Wali Songo itu adalah contoh di antara hamba-hamba Allah yang telah dekat dengan Allah, yang punya kedudukan di sisi Allah, dan Allah menghendaki untuk ditampakkan. Maka namanya masyhur sampai sekarang, lebih terkenal daripada orang yang hidup. Orang lebih kenal Imam ya, orang lebih terkenal, orang lebih mengenal kepada Sunan Ampel, lebih mengenal Sunan Kalijogo, Sunan Bonang dan sebagainya daripada lurahnya sendiri. Kadang-kadang sampai seperti itu. Kenapa? Ada di antara orang yang telah dekat dengan Allah, Allah tampakkan agar banyak orang bisa ambil manfaat dari beliau. Namun lebih banyak lagi para kekasih Allah itu yang disamarkan. Contoh seperti gurunya Syekh Ahmad tadi, yang penampakan dohir dalam kehidupan seorang tukang sol sepatu, padahal beliau adalah waliullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, di bagian akhir disebutkan qala Sayyidi Abul Abbas qaddasallahu sirrahu, telah berkata Sayyidku Abul Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirrahu, man habba dhuhura wa huwa abdu dhuhuri, man, siapapun orang hamba yang mencintai yang mana dhuhura akan tampak, wa huwa abdu dhuhuri, maka ia itu adalah hambanya penampakan atau keterkenalan. Wa man ahabbal khoba, dan barang siapa orang yang mencintai kesamaran, ketersembunyian, bahwa abdul khobain, maka ia itu adalah hambanya kesamaran. Waman, dan barang siapa orang karena yang ada yang mana itu abdul hamba Allah, fasawaun, maka sama ali atasnya, adharau, apakah Allah menampakkannya, au afahu, atau Allah menyamarkannya. Inta, selesai ya qaulu Sayyid Abul Abbas Al-Mursi. Para jamaah yang mulia, bila kita sudah sampai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka terserah kepada Allah, mau dibuat terkenal, mau dibuat tersembunyi, tersama di antara manusia, tidak ada masalah, semuanya sama saja. Moga-moga di sini banyak orang yang tidak dikenal tapi tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.